2011, yang 4 tahun berjenjang. Dia ketemu saya lagi, badannya udah kurus, tadinya segede gini, terus jadinya seperti itu. Iya, ini parah ya. Saya juga hampir nggak mengenali namanya, kurus banget, kucel kecil gitu. Ketemu saya terus dia bilang, saya kena AIDS. Hah? Allah membuat segala macam sesuatu yang sangat atur. Kalau kita keluar dari aturan hidup yang sudah memang ditentukan, kamu muslim, kamu non muslim, ini ada aturan hidup. Dan Islam mengatur itu. Ya tetap ya, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi lihat bagaimana Islam itu mengatur hidup kamu, menguntai hidup kamu sehingga kamu tidak melakukan kesalahan. Kalau kamu dulu nggak seperti ini, ya Pak, saya kesel Pak. Ya sudah, kembali masuk Islam, jalani sisa hidup. Insya Allah masih hidup tahun ini, saya belum ketemu lagi. Wallahualam. Cuman itulah pembenaran dan kebenaran. Masalahnya muslim pada umumnya juga sering seperti itu. Bahkan mualaf kadang-kadang setelah masuk Islam, dia mencari pembenaran untuk excuse sesuatu yang dia masih lakukan. Kayak kita masih ada satu orang mualaf budaya di Kuningan yang dia vegetarian sampai hari ini, vegetarian, dia nggak makan daging, nggak makan itu. Saya bilang kalau vegetarian memang buat kesehatan silakan, tapi kalau vegetarian yang kamu buat menghargai itu si hewan, salah, akidahnya salah. Dan dicari excuse, banyak sekali dicari excuse, cari pengecualian untuk membenarkan dia melakukan itu. Don't play with yourself. Jangan main-main sama Allah. Kalau mau masuk Islam, seperti kata Dr. Sony, kafah. Nggak usah tanggung. Iya saya mau masuk Islam, tapi masih belum bingung kan. Makanya rata-rata mualaf yang tempat kita, mualaf kita didik dia kalian perempuan, pakai jilbab, nggak ada alasan kalau jilbab. Tapi itu orang muslim itu mereka nggak ngerti. Kamu pakai. Kalau bisa kamu jadi contoh buat mereka. Dan mereka pakai. Alhamdulillah, aja rumah. Itu waktu. Ya kurang lebih itu. Kalau dari saya, cukup menjawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kepada Dr. Sony bisa menjawab tadi. Ya, pertanyaannya bagus sekali dan itu adalah salah satu alasan juga yang mendukung saya masuk Islam. Boleh saya lihat pertanyaan tentang itu ada bahkan ayat Muhammad di dalam buku agama Hindu. Di dalam agama Hindu ada 4 Veda dan 10 Purana. Veda itu ada Atharvaveda, Yajurveda, Samveda, Rigveda. Dan salah satu Purana itu namanya Kalki Purana. Mungkin Anda bisa tulis namanya Kalki Purana. Kalki Purana itu salah satu buku suci agama Hindu di mana ada kira-kira 100 sampai 200 halaman. Dan saya akan I will just explain you singkat. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di buku itu ada tulis bahwa satu nabi akan datang di era yang sekarang kita tinggal. Di agama Hindu ada kepercayaan ada 4 era. Satyug, Dwaparyug, Kalyug. Satyug, Dwaparyug, Kalyug, tiga era. Satyug itu adalah era di mana sudah dari Adam, Nabi Adam yang ribuan tahun sudah menjalan. Setelah itu Dwaparyug. Dwaparyug juga ribuan tahun yang sudah kita lewati. Sekarang yang kita hidup itu adalah Kalyug juga, itu namanya era. Dan di buku Kalki Purana itu adalah tulis bahwa satu Tuhan akan datang, Tuhan. Karena di agama Hindu tidak ada nabi, mereka itu mengatakan itu Tuhan. Padahal Rama, Sinta, Lakshmana, yang Mahabharata, yang semua itu Arjuna, Duryodhana, itu bukan nabi, itu semuanya anggap sebagai Tuhan. Tapi kalau secara logik kalau kita pakai akal, itu sebenarnya nabi. Karena di Al-Quran itu ada mengatakan bahwa kita berapa ribu nabi? 20.000 kira-kira perkiraan. 24.000 nabi kita sudah ada.
Maksudnya itu perkiraan. Jadi kalau menurut logika itu yang Rama, Sinta, Lakshmana, yang Tuhan yang orang-orang itu mengatakan itu bukan Tuhan sebenarnya, itu mungkin Allahu A'lam, mungkin mereka itu Nabi. Salah satu poin di Quran itu, di buku suci Kalki Quran itu adalah tulis bahwa satu Tuhan akan datang di era pada Kali-Yug yang kita tinggal sekarang. Dan Kali-Yug itu mulai sejak Nabi Isa alaihissalam. Ini yang era itu sudah mulai dari Nabi Isa. Itu adalah tulis, itu lucu sekali. Akan datang namanya akan Muhammad, itu adalah tulis di situ Muhammad di Kalki Quran. Muhammad persis tulisannya di situ Muhammad akan datang. Nama ibu akan Shanti. Shanti itu artinya peace, atau bahasa Arab itu amin. Amin. Amin itu kan peace, right? Aminah, peace, Shanti, Amin. Oh, nomor amanah, it's amin, it's same, yeah. So, okay. Di buku itu adalah tulis bahwa nama ibu Muhammad itu akan Shanti. Shanti itu adalah peace, yaitu bahasa Arab itu Aminah. Nama bapak Muhammad itu Abdullah kan? Kalau bahasa Sanskerta itu pujari. Pujari itu yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Beda. Di situ. Yang memuji Allah. Ya, sama. Yang pujari itu memuji Tuhan, menyembah Allah. Ya sama. Di agama Hindu juga ada tulisannya namanya pujari yang menyembah Allah. Terus yang ketiga itu Tuhan itu akan lahir di gurun pasir. Dan dia akan naik kuda. Dia akan suka naik kuda. Sekarang pertanyaan adalah bahwa kita sekarang tinggal di zaman ini. Apakah Tuhan akan datang yang lahir yang akan naik kuda atau akan naik Porsche atau Mercedes? Sekarang kan zaman sudah berubah. Sekarang kan mobil-mobil di mana ada yang naik kuda. Tidak ada kan? Terus dulu mereka bilang itu akan ada perang dengan pakai sword. Apa itu senjata? Padang. Sekarang kan zaman nuklir era, pakai misail. Bukan pakai itu lagi. Jadi itu lucu bahwa itu sudah terjadi. Orang-orang Hindu masih nunggu akan datang. Padahal Muhammad SAW itu sudah lahir di gurun pasir. Nama umminya Aminah, nama bapaknya Abdullah, dan dia akan itu naik kuda dan perang dengan padang itu apa seperti itu. Itu adalah tulis di Kalki Quran. Mungkin untuk lebih lanjut bisa baca buku Kalki Quran. Itu memang ada. Mungkin itu bisa menjawabkan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang tadi dari Ahmad, monggo mungkin Ustaz Syarif mau menjawab tadi. Menjawab pertanyaan tadi ya. Ya kalau nanti orang yang nggak dapat hidayah protes ini gimana? Pengetahuan saya dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana nanti keadaan orang-orang yang tidak Islam, orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu ada dua sikon ya. Yang pertama mungkin dia belum tahu Islam, dia nggak tahu Islam, dia tinggal di tempat yang gurun pasir, jauh dari jauh dari peradaban, jauh dari itu, tidak ada, pokoknya tidak pernah dengar ada agama namanya Islam, nggak pernah dengar ada Nabi namanya Muhammad. Itu dia tidak pernah dengar. Nah itu beda lagi. Nanti di akhirat dia beda lagi nanti. Ada anak-anak kecil yang belum fitrah, yang belum balik, dia meninggal, itu beda lagi misalnya. Tapi ada orang-orang yang dengar, sudah tahu Islam, dengar nama Muhammad SAW, ada Islam, dengar ada umat Islam, ada orang sholat, ada, tapi dia tidak mau. Nah ini dalam Al-Quran juga ada kisahnya orang-orang yang apa namanya, yang mendapatkan, yang sudah bisa mengakses ayat-ayat Allah, ini mereka masih kafir. Salah satunya adalah surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai orang
sekalian dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Bukankah telah datang rasul-rasul kami? Yang rasul-rasul itu adalah dari bangsa kalian. Yaqussuna 'alaikum ayati, yang mereka menceritakan ayat-ayatku kepada kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi berita bagi kalian, memperingatkan kalian akan liqa'a yaumikum hadza, akan ada hari kiamat. Sudah dengar ada cerita nanti setelah mati ada kubur, ada surga, ada neraka, ada hari kiamat dan sebagainya. Qalu syahidna 'ala anfusina, kami bersaksi bahwa diri kami kafir. Syahidna 'ala anfusina, kami bersaksi bahwa diri kami syahidna 'ala anfusina, kami bersaksi bahwa Rasul-Rasul itu telah betul-betul menyampaikan. Sudah betul, sudah ada nabi yang menyampaikan, sudah betul, sudah ada pengajian, saya pernah lihat pengajian, saya pernah lihat orang sholat, saya tahu ada nabi namanya Muhammad, tapi saya nggak nyari, saya cuek. Yunziruna liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan. Qalu syahidna 'ala anfusina, ini bersaksi pada diri kami, wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi, mereka ditipu oleh kehidupan dunia, orang menghayati dunia, mereka ditipu oleh kehidupan dunia, mereka disibukkan oleh dunia, dilahirkan oleh dunia, kerja, ini uang pergaulan, pokoknya kehidupan dunia melalaikan mereka, hingga dia cuek terhadap ayat-ayat Allah, hingga dia cuek terhadap perkataan-perkataan Allah, karena dia cuma hidup, dia nggak dapat hidayah. Wasyahidu 'ala anfusihim, mereka bersaksi bahwa mereka kafir. Mereka bersaksi bahwa mereka kafir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-37. Mereka ada ujung-ujungnya mereka sudah bersaksi wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi, saya dulu benar, dulu saya kafir benar. Terus surat An-Nahl ayat ke-39. Yubayyinu lahumul ladzina yakhtalifuna fihi. Ada kiamat itu, ada hari kiamat, akan nanti apa? Supaya menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Dan orang itu berbeda pendapat nih. Berbeda pendapat, surga ada nggak sih? Surga ada. Oh, ada surga, nggak ada. Surga nggak ada. Nah, mana yang benar? Kapan itu tahunya dia benar? Hari kiamat. Ini benar, ada ini benar sholat, ini benar, ini benar sih, benar. Hari kiamat tahu. Tapi Allah ya amal ladzina kafaru annahum kanu kafirin. Dan agar orang kafir tahu mereka itu adalah bohong. Surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mau menerima kebenaran, mau mendengar dan mau berpikir, kita nggak akan masuk neraka. Jadi dalam Quran ada tuh protes sama ya Allah, kenapa kok nggak dapat hidayah, kenapa? Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah jelaskan agak panjang lebar bahwa itu akan selalu ada pintu yang terbuka, selalu ada pintu yang terbuka. Entah dia masuk atau nggak masuk. Ada pintu terbuka, tapi tidak masuk. Ya, nanti kalau dia protes kenapa saya nggak dapat hidayah? Nah, kamu dulu pintu terbuka, kalau yang nyuruh kamu nggak masuk siapa? Apakah Allah? Itu takdir. Ya udah, kalau kamu masalah takdir, sebetulnya banyak yang memahami takdir secara parsial. Jadi maka terus jatuh kepada beberapa subhat, dan kalau itu diteruskan, kalau setan itu diteruskan, nanti bisa kafir, bisa bersumber pada Allah, seingkar pada Allah. Ini kenapa kamu tidak masuk pintu? Nanti gua saya itu alam, mereka ngaku ya gua dulu bener, gua dulu ada pintu yang terbuka, lalu saya yang sengaja tidak mau masuk, sengaja pilihan saya milih untuk nggak masuk. Dan juga ada permisalan yang bagus masalah hidayah. Begini sangat penting sekali. Jadi ada orang itu berada di persimpangan, maksudnya di tambang di dia masuk ke gua bawah tanah, dia saking masuk gua itu gelap, lupa jalan keluar. Dia berada di persimpangan jalan, kiri, kanan,
8 belakang, bukan lagi 4 kok. Ada persimpangan 8 arah, barat, timur, utara, selatan, serong kanan, serong kiri. Dia bingung, ini kemana sana? Dan di arah sana dia melihat ada satu sinar yang lemah. Cahaya lemah itu cahaya. Kalau dia, apakah kalau dia jalan tempat cahaya itu yang kecil itu nanti semakin dekat dia semakin terang cahaya, semakin dekat semakin terang, semakin dekat semakin terang, dan di ujung kedua dia dapat pintu keluar. Kenapa kok cahaya kok nggak langsung terang ini? Enak. Sebuah ujian dari Allah. Kalau memang hidayah itu mudah ya kali tapi dia dimakan ini. Jadi dia memilih untuk jalan yang benar, sudah dibilang dia nggak akan nyampe. Tapi ada orang-orang yang dia berjuang, kok ini benar, nampak sedikit, dia berjalan. Jadi dalam kedua. Yang ketiga, dalam masalah takdir itu Allah SWT tidak zalim. Allah tidak akan menzalimi orang. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Kenapa dia tidak bertakdirkan dia lahir dari keluarga ini masalahnya pertanyaan panjang dia keluarga non-muslim sudah balik jadi ikutan, tapi dia dengar ada Islam, ada cahaya, mungkin dia dengar dari orang yang dengar dari ceramah pengajian sekarang akses di mana-mana, internet, Facebook, ada Islam, cahaya satu berkasnya kecil, ini dia buka dikit, mau nggak dia masuk? Kalau dia nggak masuk itu, apakah yang disalahkan Allah yang mentakdirkan? Karena Allah tahu, apa dia Allah tahu, nanti dia akan Allah tahu. Allah, jadi ketika kita memahami takdir, kita harus tahu bahwa Allah takdir, Allah nggak ada yang dolim, Allah nggak akan mendolimi. Allah itu al-hakam al-adil. Asalnya banyak yang memahami takdir secara parsial. Jadi yang jadi terjebak pada pemahaman kita menyalahkan Allah. Jadi barangkali kita Allah bilang ini bab yang ngeri sekali, sama bahasan yang mengerikan sekali. Ini mudah-mudahan Allah kita kesempatan untuk apa? Ini tadi kan banyak dari pada kafir, dia akan besar, akan dewasa, akan itu kita ada kita selamat atau tidak itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan selamat, ada yang nanti dari kiamat dia akan diuji dengan disuruh masuk ke dalam api. Kalau dia masuk dia selamat, taat kan perintah sama sekali itu ada bahasannya panjang, namun saya tidak karena tidak itu ingat persis. Kalau saya dulu ya setiap saat ini bisa berjalan sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh bicara mungkin karena waktu terbatas kita cukupkan untuk tanya jawab. Nah di sini kita mungkin kalau di IG ya ini Dr. Suni kalau di India banyak lagu-lagunya ini Dr. Suni mau sedikit membawakan nasyid insyaallah. Maaf karena sudah mengganti zuhur tidak jadi untuk musiknya. Mungkin di lain waktu mungkin kita bisa mengundang lagi gitu ya. Mungkin kita akhiri sesi tanya ini dan kita mengundang acara yang selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan kepada seluruh pembicara. Kepada yang bertugas, silakan maju ke depan.
Ya, karena sudah berjalan, nanti untuk menjalankan tengahnya di belakang aja, nanti di lain sisi ya. Kita mungkin akhiri kajian akhwat kali ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan istighfar. Hari kita tutup kajian ini dengan sedang doa komplement. Subhanallah wa bihamdihi. Maaf apabila kami dalam menyelenggarakan kajian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila tertutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.